Kenapa Kori berpindah alih? Kori itu saya tahu. Mulai awal sampai dia pindah saya tahu. Satu, ada keirian dan ada tidak keterimaan dengan adanya Kori tidak dijadikan ketua PWI. Gitu loh. Lalu dia itu tidak pernah dijadikan ketua dari petisi Merah Putih. Jadi dia maunya menjadi ketua. Pada saat Sianto tadi mengatakan, atau Gus Arya tadi mengatakan bahwa tesis Kiai Haji Mat itu merupakan tesis abal-abal karena ketidakmampuan otaknya Gus Arya itu dalam menjangkau sebuah karya tulis ilmiah. Mereka memang tidak pernah paham dengan sebuah karya tulis, bagaimana cara membuat karya tulis yang ilmiah, yang komprehensif, yang objektif, sesuai dengan standar-standar kaidah ilmu. Maka wajar mereka senantiasa mengatakan itu tesis abal-abal. Sekali lagi saya tegaskan, karena ketidakmampuan otak mereka, karena memang mereka belum pernah belajar tentang bagaimana metodologi sebuah penelitian yang ilmiah. Semua anggapan Gus Arya dan Bang Kori sudah dibantah oleh Bang Kori sendiri dengan mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Mat itu sebuah tesis. Artinya apa? Bang Kori akan membuat antitesis. Jadi selesai polemik tentang apakah itu tesis atau bukan tesis. Oke? Baik. Bagaimana gigihnya Tengku Kori untuk membela pendiriannya. Dalam hal ini, kalau menurut saya mewakili dirinya. Yang mungkin satu visi dengan Kiai Imat. Kala itu ya. Iya. Saya lanjut dulu. Nanti Pak Jenderal bisa luruskan ke mental. Saya salah dalam hal ini. Sampai dia berani-beraninya mengatakan bahwa Habib Jahanam atau Anut Jahanam, semuanya serba Jahanam ya. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada lagi selain kata Jahanam waktu itu. Nah, cuman akhir-akhir ini berbelok arah dan dia mungkin menemukan sesuatu kebenaran di dalamnya. Kira-kira begitu menurut asumsi saya. Sehingga dia mungkin mulai bersyahadat, mulai bertaubat, sehingga dia berbalik arah dengan bukan menjelekkan, tapi akan mengcounter dan menantang debat daripada Kiai Imat. Mohon tanggapannya. Silakan, siapa yang mau nanggapi? Saya dulu nanggapi, Yai. Jadi Bang Eus, sepanjang ya Bentar ya. Bentar ya, saya bentar sebelum ditanggapi. Silakan. Persoalan Tengku Kori ini kan persoalan itu umum, itu yang perlu saya perlu klarifikasi dulu dengan Yai Anjas. Saya merasa tersinggung banget dengan pernyataan Yai Anjas yang membanding-bandingkan Anda. Loh, ini benar, ini perlu diklarifikasi. Saya harus tegas dalam hal ini karena ini menyangkut akidah. Kenapa tadi Yai Anjas menyatakan bahwa yang di Komal ini lebih baik daripada 70.000 Habib? Kan begitu. Karena itu nggak apple to apple ya. Kita beda akidah dengan Habib-Habib itu. Mereka syahadatnya 3. Kita syahadatnya. Jadi jangan sampai kita mau dibanding-bandingkan. Kan saya senantiasa bilang sama Yai Anjas. Ada orang yang membandingkan dengan iblis pun. Itu iblis tersinggung. Karena iblis itu tersinggung. Karena iblis tidak pernah ngaku sebagai cucu Nabi. Sementara Bani Balau ini ngaku cucu Nabi. Lah hari ini Yai Anjas sudah membanding-bandingkan kita dengan para kabib-kabib itu kan merendahkan derajat kita yang memang bersyahadat, yang sesuai dengan syahadat 2 kalimat syahadat. Lah sekarang kan udah jelas kabib-kabib itu syahadatnya 3, nabinya Fakih Muqaddam, bahkan Fakih Muqaddam itu ngaku anallah. Masa kita mau dibanding-bandingkan itu? Saya minta klarifikasi dulu ya Anjas, dan jangan lagi membanding-bandingkan kita sih. Terima kasih. Iya, Satria Kuda Karin, Bang Nyarin silakan tanggapi deh. Ini fenomena, ini kalau saya anggap tadi Kori itu kan fenomena Bang Yus ya. Artinya narasinya yang dia sampaikan waktu dulu dia berdiri di sini bersama kita membela tesisnya Kiai Imaduddin Nusronal Bantani, dengan sekarang dia berdiri di sana sebagai kacungnya Mbak Alawi, narasinya nggak berubah Bang Yus. Artinya apa? Ya, kalaupun ada yang dia sampaikan itu sudah batal demi ini ilmu akademik. Karena dia sudah menustakan keilmuannya sendiri kalaupun dia memang mengaku berilmu. Karena sejauh ini yang kita saksikan di Komal-Komal, apa yang dia sampaikan dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Hanya arah hujatannya yang berubah Bang Yus. Mungkin cuma itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Nah, saya jawab ya Bang Yus. Hanya sebentar, kalau kata saya itu kebalik tuh Bang, siapa namanya Bang Daril. Yang benar itu bahwa literasinya Kori tidak berubah. Yang berubah itu narasinya. Jadi
tidak ada kitab baru yang ditampilkan Qori terkait dengan ketersambungan nasab Ba'alwi. Kitab sama, masih pakai kitab terdahulu dengan mencoba memutarbalikkan narasi. Nah, kalau memutarbalikkan narasi, sementara dia merasa menjadi bagian daripada orang yang memahami ilmu nahwu, kok jadi berubah ilmu nahwunya, kan begitu. Nah itu makanya saya bilang tadi Bang Satria, artinya sudah batal. Apapun yang dia sampaikan itu nggak perlu lagi kita dengarkan gitu loh. Oke, saya mau nanggapi secara logis ya, Nana Bagius. Jadi kenapa Qori berpindah alih? Qori itu saya tahu. Mulai awal sampai dia pindah saya tahu. Satu, ada keirian dan ada tidak keterimaan dengan adanya Qori tidak dijadikan ketua PWI. Gitu loh. Lalu dia itu tidak pernah dijadikan ketua dari petisi Merah Putih. Jadi dia maunya menjadi ketua. Akhirnya dia berbalik arah. Sekarang dia menjadi ketua Bangladesh. Kumpul dengan Ba'alawi gitu loh. Itu aja. Kenapa? Karena setelah ketika Qori naik ke Komar saya, berdua ini, saya bilang ayo kita diskusi, tapi dengan syarat, pakai kejujuran, jangan ada dusta dalam mengkaji kitab. Apa dia katakan? Anjas, kamu itu adalah korban daripada seks Jepang, dia bilang. Ya, saya mendengar itu dan mengikuti itu. Lanjut. Dan ini Yai Satria Kuda Putih ini itu salah satu orang yang sudah kebal menghadapi omongan-omongan seperti itu dari rombongannya Qori kalau naik di Komal sebelah. Saya ini jadi sering naik pitam gara-gara Yai Satria Kuda Putih ini. Beliau yang naik di atas, saya yang di bawah yang emosi ini. Saya tidak marah dikatakan seperti itu, saya tidak marah dan saya tidak balik dengan ucapan yang tidak benar. Tetapi yang fakta dan real, ketika pemakaman palsu di Mojokerto, 13 pemakaman palsu itu ternyata ditemukan hanya sepasang gigi. Lalu sepasang gigi itu dites DNA ternyata LM20, Mak. Itu giginya Qori. Jadi tidak ada pengaruh Qori mau pindah ke atas langit lah, mau pindah ke akhirat lah. Dan ada pengaruh bagi kita karena kebenaran yang absolut itu pasti ada. Betul. Kita di sini tidak dalam rangka berpengaruh atau tidak. Halo, Yai. Hanya saja yang kala itu saya akan sampaikan tadi. Kala itu begitu gigihnya Tepu Qori ya, sampai tidak ada terlewatkan kalimat jahanam untuk para habib, kan begitu kan. Namun hari ini yang kita lihat sedemikian rupa, bahkan panjenengan dikatakan anak daripada orang tua dari budak seks Jepang, kan begitu toh. Artinya begini, dia mungkin menurut asumsi saya menemukan sesuatu yang sifatnya mungkin kebenaran bagi dirinya, bahwa sesungguhnya Habib ini memang benar-benar tersambung. Itu asumsi saya. Begitu. Izin. Oke, jadi gini. Bang Yus secara umum ketika melihat sebuah perubahan Qori itu memang pasti akan berpandangan demikian, Kiai. Gitu, Kiai. Tuh. Cuman ketika kita telisik dan telusuri itu bukan seperti itu, tapi ya atau pandangan Bang Yus ini juga bisa dimengerti lah. Karena orang lain pun akan demikian ketika tidak memahami secara utuh gitu. Kira-kira demikian, Kiai. Ya, izin ya, nambahin dikit. Bagi Yus, pahami apa yang disampaikan ya Anjas tadi. Satria Kuda, sedikit. Begini Bang Yus, kenapa Qori pindah ke sebelah dan dia menemukan kebenaran lalu membaca syahadat lagi? Iya, karena membaca syahadat 3 itu Bang Yus. Ya, Bang Yus, saya nambahin dikit aja. Apa yang disampaikan Anjas tadi? Ya, Anjas ini kita udah anggap guru di sini. Dia itu tahu kapan Qori itu mendukung Kiai Iman. Tahu juga kapan Tengku Qori itu keluar dan mendukung Mbak Alawi. Termasuk tahu juga kapan Qori itu akan kembali lagi ngedukung tesis Kiai Iman. Nah, jadi apa gerak-gerik hatinya Teku Qori itu sebetulnya Anda sudah tahu. Nah, jadi nggak usah tanyakan tentang siapa Teku Qori, kenapa sikapnya Teku Qori itu dengan room ini, karena ya Anda lebih tahu tentang Qori. Harap dipahami itu. Oke, jadi begini Bang Yus, mengenai Tengku Qori, saya dulu itu kan boleh dikatakan asistennya lah
Setiap kali dia itu naik ke room itu saya selalu berusaha untuk hadir di sana kan. Tetapi ketika dia berpaling seperti membalikkan telapak tangan, itu saya sempat kecewa dan sempat pesimis dengan adanya protesis ini. Nah, tetapi saya itu berpikir begini, Bang Yus. Saya itu berpikir begini. Kalau ini kebenaran, jangankan seorang Qori, Kiai Imaduddin saja seandainya mau membatalkan kajian beliau, rasanya mustahil deh. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan itu memang betul-betul fakta dan sudah dikaji oleh para ilmuwan, para dokter, para profesor dan dosen-dosen. Nah, di situ ada timbul terbangun lagi pesimistis saya. Gitu, Bang Yus. Optimisme ya terbangun Bang tadi. Optimisme maksudnya. Monggo tinggalkan lagi, masih ada yang mau menanggapi, silakan. Udah selesai karena Polri udah baca syahadat karena Anda. Betul itu. Tidak sama sekali. Karena syahadat kalimat 2 syahadat lalu dia pindah ke sana membaca 3 kalimat syahadat. Wah, angel. Iya. Oke, Kiai Anjas yang terhormat, Kiai Wo, Bang Yus, Bang Naril, Bang Satria, Kiai Penguput, mohon kiranya izin, kami ada kepentingan, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah kepada ini. Bila ada narasi atau perkataan yang kurang berkenan dan tidak pada tempat, mohon dibuka pintu maaf seluas-luasnya. Tetap semangat, kita bersatu. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mohon maaf ya Jas ya. Jadi gini, Bang Yus paham ya tentang sebuah karya ilmiah yang ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian. Ya Bang Yus, paham ya? Oke. Nah, apa yang dimaksudkan Bang Yus, pertanyaan Bang Yus tadi itu kan menurut Gus Arya yang konon katanya si Yanto bahwa tesis Kiai Imad ini merupakan tesis abal-abal, kan begitu? Nah, padahal kan kita tahu bahwa tesis Kiai Imad ini, kajian ilmiah Kiai Imad ini merupakan sebuah karya tulis. Bukan si maha benar, tapi karya tulis yang spektakuler yang diawali dengan melakukan penelitian. Bukan hanya dalam kurun waktu 1 tahun, kan gitu. Tapi sampai 2-3 tahun. Baik itu kajian pustaka maupun kajian lapangan. Kan gitu. Dan itu menggunakan metodologi penelitian. Kita tahu bahwa Kiai Imad itu memang sarjana pasca sarjananya, ya kan? Nah, jadi pada saat si Yanto tadi mengatakan bahwa tesisnya Kiai Imad itu merupakan tesis abal-abal, karena memang rata-rata yang mengatakan tesis Kiai Imad abal-abal adalah seseorang atau tokoh-tokoh yang notabene mereka tidak mengenyam pendidikan tinggi yang pernah belajar metodologi penelitian yang 6 SKS itu. Lah, kalau Bang Yus memang paham tentang metodologi penelitian, kan kita di perguruan tinggi sudah sering ya, dan itu materinya itu 6 SKS itu. Kalau dibagi 1-2 SKS itu 1 semester, berarti 3 semester itu. Khusus untuk hal metodologi penelitian, sebuah kajian ilmiah. Maka kenapa kalau di tingkat strata 1 itu kita diminta untuk buat skripsi, di tingkat pasca sarjana itu kita membuat tesis, dan di tingkat program doktoral itu kita membuat disertasi, itu kan diawali dengan sebuah metodologi penelitian nama mata kuliahnya. Kan begitu. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, pada saat si Yanto tadi mengatakan atau Gus Arya tadi mengatakan bahwa tesis Kiai Imad itu merupakan tesis abal-abal karena ketidakmampuan otaknya Gus Arya itu dalam menjangkau sebuah karya tulis ilmiah. Itu mah di situ Bang Yus. Begini. Sebelum munculnya apa yang dikatakan oleh Gus Aryadi alias Mas Yatno, itu kan sebelumnya kan sudah tersebar dan tersiar bahwa tesis yang dibuat atau karya ilmiah yang dibuat oleh Kiai Imad itu adalah tesis yang copy paste, artinya hanya comot-comot di Google, kan gitu informasinya kan. Nah, menurut panjenengan dengan adanya tuduhan-tuduhan semacam itu bagaimana? Comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, termasuk Tengku Polri juga mengatakan demikian. Saya sempat mendengar itu. Monggo. Ya, saya jawab dulu, Kang Arif. Kang Arif, biar saya luruskan. Jadi gini, kenapa dari awal tadi, mohon maaf ya, Bang Yus, saya tanyakan apakah Bang Yus paham dengan sebuah metodologi penelitian. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, itu ada namanya muraji atau footnote, catatan kaki.
Kenapa? Karena itu sebuah karya tulis ilmiah yang harus dilakukan penulisannya itu dengan standar literasi, literatur. Misal rujukannya kitab apa. Nah, itulah namanya footnote. Jadi bukan copy paste, betul copy paste pada saat ada kutipan langsung. Misalnya contoh, ada kalam seseorang yang memang tidak boleh dipenggal satu kalimat pun. Itu namanya kutipan langsung. Dan itu di bawahnya, di atasnya itu dikasih kode footnote-nya. Misalnya satu dikasih tanda petik, tutup kurung. Nah, catatan kaki itulah yang ditulis di bawah di bagian pojok kiri, itu namanya footnote. Nah, karena memang mereka yang menuding tesis Kiai Imad ini abal-abal tidak paham dengan cara membuat sebuah karya tulis yang mewajibkan untuk ada footnote, ada catatan kaki, maka mereka framing lah itu sebuah karya tulis yang abal-abal. Intinya gini Bang Yus, intinya mereka memang tidak pernah paham dengan sebuah karya tulis, bagaimana cara membuat karya tulis yang ilmiah, yang komprehensif, yang objektif, sesuai dengan standar-standar kaidah ilmu. Maka wajar mereka senantiasa mengatakan itu tesis abal-abal. Sekali lagi saya tegaskan, karena ketidakmampuan otak mereka, karena memang mereka belum pernah belajar tentang bagaimana metodologi sebuah penelitian yang ilmiah. Monggo dilanjut. Saya tambahkan sedikit Bang Yus. Mohon maaf Bang Yus, izin dulu sebentar. Bang Yus, saya mau tanya dulu Bang Yus, dari apa yang jenengan ikuti tentang polemik nasab ini dan dari apa yang teman-teman tadi jelaskan di sini Bang Yus, apakah saya mau tanya Bang Yus, Bang Yus tahu enggak apa yang menjadi pokok permasalahan atau polemik nasab dari Ba'alawi ini, tahu enggak Bang Yus? Setahu saya, baik ya, tahu saya, kala itu di sana ada sebuah isi ceramah beberapa habib mungkin ya, terus ada apa namanya Muhyiddin juga yang mengatakan ya dulu kiai ya, salah satu itu salah satunya adalah di dalam darah aneh mengalir darah Nabi. Nah, kira-kira menurut yang saya tahu itu, monggo. Jadi begini Bang Yus, begini ntar saya sambung dulu. Begini Bang Yus, mungkin Anda belum terlalu paham apa yang menjadi pokok permasalahan tentang polemik nasab Ba'alawi ini. Berisik lagi. Boleh, Yus, boleh. Jadi begini Bang Yus, pokok permasalahan nasab Ba'alawi ini adalah sosok yang bernama Ubaidillah yang merupakan cikal bakal atau pokok nasab daripada Ba'alawi atau para habaib ini. Nah, menurut sejarah setelah diteliti, yang namanya Ubaidillah ini yang katanya kan lahir abad ke-4 tuh. Sampai abad ke-9 ini orangnya tidak ada. Adanya timbul di abad ke-9. Itu pun dicatat oleh salah seorang habib yang bernama Ali Sakron, dan satu-satunya kitab yang menyebutkan itu adalah kitab Al-Burqatul Isidah. Itulah yang menjadi permasalahannya. Itulah pokok permasalahannya. Yang lain tidak berbicara itu Bang Yus ya, dikit kayak biar ada bing. Kalau yang berbicara Jadi itu Bang Yus perlu dipahami Bang Yus. Jadi dia mengatakan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa kan sudah dipastikan tuh. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan bahwa Ahmad bin Isa itu adalah keturunan atau zuriyah daripada Rasulullah. Tetapi Ubaidillah ini yang merupakan pokok nasabnya para habaib tidak terkonfirmasi. Hanya pencantoran saja. Yang katanya lahir abad ke-4, tetapi tidak ada yang menyebutkan Ubaidillah itu. Adanya dalam kitab internalnya para Ba'alawi. Pernah mendengar demikian Bang Yus? Monggo. Alhamdulillah saya sudah memahami dan sudah mendengar hal itu. Mohon maaf jika saya lengkap Kang, bukan hanya izin setengah menit atau Ubaidillah izin yang diakui. Sebentar Kang, sebentar. Ya, itu sebagai putra Said Ahmad yang tidak terkonfirmasi, tetapi ya hijrahnya Said Ahmad bin Isa dari Basrah ke Hadramaut pun tidak terkonfirmasi. Lanjut. Ini izin setengah menit ya. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Arya dan Bang Qori. Semua anggapan Gus Arya dan Bang Qori sudah dibantah oleh Bang Qori sendiri dengan mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu sebuah tesis. Artinya apa? Bang Qori akan membuat antitesis. Jadi selesai polemik tentang apakah itu tesis atau bukan tesis. Oke? baik. Baik. Saya menjawab Mas Ariel barusan ya. Kalau saya ditanya sejak kapan saya mengikuti polemik nasab ini, mohon maaf, saya 3 tahunan. Dari mulai masuknya saya di roomnya Ustadz Zaini, terus Kang Kiai, itu saya artinya itu sudah mengikuti ya. Di sana ada Habib Apentador, di sana ada Kang Zamil dan lain-lain lah ya, semuanya itu saya mengikuti.
Cuman posisi saya tuh masih tetap berdiri di tengah sampai hari ini. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Cuman saya pertegas lagi, saya protesis. Sampai hari ini saya protesis. Karena apa? Masih belum ada yang bisa menjawab. Itu menurut pengertian saya. Makanya di Komal ini saya akan mempertanyakan apa-apa yang beredar di luar. Saya selalu ngikutin kok, walaupun saya nggak naik. Nggak naiknya saya itu saya tahu diri. Ketika di Komal itu ramai berbicara masalah kitab dan saya bukan orang yang bisa membaca kitab, maka saya hanya di bawah. Tidak berkomentar, tidak menulis komentar, tapi hanya mengikuti saja. Karena saya nun sewu, saya tahu diri. Tapi berhubung hari ini saya itu dinaikin, saya akan berbicara secara umum yang saya ketahui. Salah satunya adalah hal-hal yang pernah saya lihat, pernah saya dengar. Terima kasih sudah mampu menjawab pertanyaan saya. Mungkin netizen juga akan bisa memahami apa yang menjadi jawaban panjenengan semuanya. Terima kasih. Oke, Bang Yus. Jadi sampean, apakah sampean sudah pernah mendengar tentang ketersambungan nasab Ubaidillah yang bisa membuat Anda masih ragu-ragu begitu? Kalau saya sih gini Bang Yus, secara ilmiah, secara logis ya, orang yang lahir abad ketiga tetapi tidak ada catatan sejarahnya, tidak ada karyanya, tidak dikenal sampai pada abad ke-9, tidak tahu sosoknya apa dan bagaimana, itu rasanya mustahil kalau dikatakan sebagai zuriat Rasulullah. Yang kemudian anak cucu keturunannya itu katanya masyhur begitu. Nah, kira-kira Bang Yus sudah pernah tidak mendengar ada bantahan daripada keberadaan Ubaidillah ini? Monggo Bang Yus. Sampai detik ini, pertanyaan saya juga itu berpikir secara rasional, berpikir secara logika, bagaimana mungkin 500 tahun orang terdahulu bisa diakui oleh setelahnya? Itu bagaimana ceritanya? Lah itu pertanyaan saya, Mas. Pertanyaan saya. Kok iso yo 500 tahun yang lalu bisa diakui? Oh, aku iki putune Ubaidillah. Ya kan? Berdasarkan ini, namun ada yang meneliti itu tidak tersambung. Nah, itu pertanyaan saya itu sampai hari ini juga itu. Namun anehnya, saya sebut lagi nama seorang tokoh yang dalam hal ini adalah Gus Wafi. Silakan datang ke rumah, saya kasih makan, saya kasih kopi. Artinya mungkin dia akan menjelaskan sesuatu ketersambungan itu. Nah, itu menurut saya gitu loh. Artinya pertanyaan saya sama seperti pertanyaan panjenengan, dan itu sudah 2 tahun yang lalu pertanyaan itu. Nggih. Cimnagapi boleh Bang. Iya, teman. Sebentar habis ini sampean. Mungkin begini, ketika Wafi menyatakan, ayo ke rumah, debat, saya kasih kopi, saya kasih rokok, saya kasih mak. Nah, itu kan asumsi panjenengan Yus menyatakan mungkin ada ketersambungan Ubaidillah sama Ahmad bin Isa. Nah, Tukar, itu asumsi saya, betul. Ya, itu asumsi ya. Kalau saya asumsi bukan begitu. Mungkin mau nanyakan nomor rekening. Bang Yos, izin lagi. Saya mau nanya Bang Yos, nggak mengurangi rasa hormat. Apa sebenarnya yang ada di dalam alam bawah sadar Bang Yus ya untuk mendukung tesis Kiai Madudin Al-Bantani? Apa yang ingin Bang Yus ketahui sehingga abang mendukung tesisnya Kiai Madudin walaupun abang saat ini masih berdiri di tengah-tengah gitu? Begini, setiap kali ruang diskusi itu dibuka, maka saya naik. Dan di sana pun saya membuat catatan. Nah, catatan itulah yang nantinya akan saya buat pertanyaan, Mas. Ketika saya masih belum yakin. Ya kan? Apabila menurut mereka pertanyaan saya itu sudah dijawab dan mungkin logis buat saya, karena saya bukan pembaca kitab ya. Jadi saya kalau disodorin kitab, yang jelas saya nggak bisa baca. Kalau tulisan Latin jelas saya bisa. Kan begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan panjenengan, apa yang menjawab bawah alam sadar saya ya. Sampai saat ini, saya masih posisi di protesis. Iya, yang saya tanyakan apa yang Bang Yus harapkan ya dengan adanya tesis ini. Yang saya tidak ada harapan apa-apa kok. Yang jelas mungkin ini suatu keilmuan yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Itu saja. Oh, ternyata Habib itu bukan zuriat Nabi. Oh, ternyata Habib ini benar-benar zuriat Nabi. Hanya itu keingintahuan saya. Misal gini loh. Begini Bang Gari, ya jelas enggak, maaf saya ini belum selesai. Artinya saya ini sedang diskusi umum ini dengan Bang Yus. Artinya kan begini. Bang Yus kan mendukung tesis, tapi Bang Yus mengaku bahwa dirinya berdiri di tengah-tengah. Maksudnya berdiri di tengah ini adalah sikap sosial atau dari ini secara sisi intelektual? Sikap berdiri saya di tengah-tengah itu tentang keraguan-raguan.
Alasannya apa kok bisa masih ragu? Loh, soalnya sekarang masing-masing mengklaim, kedua belah pihak ini saling mengklaim dengan dalilnya masing-masing. Itu yang membuat saya masih berdiri di tengah-tengah. Walaupun saya itu pro dengan tesis Kiai Imad itu dari 3 tahun yang lalu.